Ya, selamat malam semua. Ya, sekarang jam berapa nih? 11.58, jadi hampir tengah malam, tepat tengah malam. Ini video kedua saya, jadi saya buat sambil nunggu-nunggu waktu sahur ya. Jadi saya buat video ini untuk sesuai dengan komen dari komen yang ada dari video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya ada satu komen dari siapa ini? Eh, Violet underscore. Beliau request untuk membahas tentang social engineering. Ya, ini menarik ini karena tanpa disadari banyak masyarakat itu masuk jebakan dalam social engineering. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini. Kemudian ada juga komen dari Utu Hifni di Facebook yang menyarankan untuk menambahkan link profil sosmed di deskripsi videonya. Jadi mungkin aneh ya kalau menambahkan profil LinkedIn sosmed. Jadi mungkin sebagai gantinya mungkin video berikutnya akan saya perkenalkan diri saya karena memang saya belum perkenalkan diri saya lebih lengkap, yaitu untuk video-video berikutnya. Kemudian ada lagi komen dari siapa ini? Saya ingat Brabe. Brabe itu mempertanyakan tentang detail melakukan man in the middle attack karena dia punya si abang ini punya masalah ketika mencoba melakukan teknik yang serupa selalu mendapatkan warning sertifikat not valid ya. Biasanya memang kalau kalau tekniknya belum tepat itu biasanya kliennya akan komplain sertifikat not valid. Jadi memang ada trik tertentu. Jadi memang kemarin yang itu belum saya bahas karena memang menjelaskan semuanya dalam 30 menit itu memang sulit sekali ya. Jadi ini juga akan saya bahas seri kedua untuk man in the middle attack di pertemuan mungkin keempat ya, di video keempat. Jadi video ketiganya mungkin saya buat perkenalan, yang ini kita bahas dengan detail social engineering. Jadi mungkin ada baiknya saya share dulu, ada cara simpel ya, cara sederhana, mindset sederhana, mentality bagi saya itu sederhana rule-nya, bahwa jika Anda ingin belajar sesuatu, jangan pernah percaya informasi dari siapapun, bahkan dari seorang expert sekalipun, selama Anda belum mencobanya sendiri, atau selama Anda belum berhasil mengimplementasikan sendiri. Nah, itu yang resep paling bagi saya paling mujarab untuk bisa mempercepat pengetahuan Anda. Jadi apapun yang Anda lihat, cobalah melakukannya sendiri. Jika berhasil baru percaya. Nah, seperti itu. Begitupun juga dari sisi saya sendiri tidak akan pernah berbicara untuk publik, menjelaskan sesuatu sebelum saya mencobanya sendiri. Jadi di sini mungkin salah satu yang akan Anda lihat di setiap seri video saya itu adalah setiap topik yang saya bahas akan saya tunjukkan demonya. Meskipun mungkin tidak semua demo bisa saya selesaikan 100% karena keterbatasan waktu. Misalkan demo hari ini, saya cuma menyelesaikan kurang lebih 90% dari implementasinya, tapi sudah bisa dilihat hasilnya. Ya, kita masuk saja topiknya, apa itu social engineering. Jadi ini banyak yang tidak sadar ya, bahwa sebenarnya apa sih social engineering itu? Social engineering itu adalah teknik atau kejahatan cyber yang melibatkan interaksi sosial. Jadi misalkan seseorang, misalkan seorang hacker, bisa jadi perorangan atau tim, melakukan interaksi atau diskusi atau apa saja untuk men-trick targetnya atau victimnya untuk membuka kelemahan pada sistem yang dia miliki. Misalkan sederhananya, seorang hacker mengimplementasi malware di dalam USB, virus atau malware. Virus itu bagian dari malware. Jadi misalkan Anda meminta copy misalkan video atau lagu yang ada di PC-nya, kemudian dia plugin PC-nya, kemudian malware terinfeksi di situ. Jadi itu bagian dari social engineering. Salah satu contohnya. Ada banyak tekniknya karena kalau kita berbicara social engineering itu sama saja kita berbicara
kejahatan di dunia, gabungan antara kejahatan di dunia cyber dan kejahatan di dunia nyata. Jadi itu hal yang sangat liar, sangat banyak tekniknya. Jadi itu juga tidak mungkin saya bahas satu persatu, tapi saya kasih contoh social engineering yang sering terjadi saat ini. Jadi satu contoh aja, karena yang ini juga yang akan saya demokan. Jadi saya berikan contoh satu, misalkan berikut ini, saya share dulu slide-nya ya. Oh, sebentar. Slide share. Ya, oke. Kemudian F5. Ya, jadi saya tunjukkan salah satu contohnya, contoh implementasinya itu adalah, mungkin ya sebagian sudah pernah dengar, jadi namanya USB Rubber Ducky. Jadi setahu saya produk ini mulai ada di pasaran tahun 2014. Ya, seingat saya seperti kurang lebihnya ya, saya agak lupa-lupa ingat. Nah, orang melihat Rubber Ducky ini sebenarnya adalah sebuah flash disk ya, untuk menyimpan data atau untuk memindahkan data-data yang sifatnya tidak terlalu besar ya, data-data kecil. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Rubber Ducky ini sebenarnya adalah keyboard. Ini adalah mini keyboard, implementasi dari mini keyboard. Jadi biasanya kalau bedanya dengan keyboard biasanya kalau kita plugin di salah satu USB port, kita akan untuk melakukan ketikan, biasanya kita lakukan secara manual dari tools keyboard yang ada ya. Tapi kalau Rubber Ducky ini, biasanya ketikannya sudah diprogram di dalamnya. Nah, apa yang jadi masalah dari Rubber Ducky ini? Jadi karena Rubber Ducky ini tidak ada malware di situ. Jadi karena Rubber Ducky ini adalah keyboard, mini keyboard, micro keyboard sebenarnya. Jadi ketika di plugin, tidak ada satupun antivirus yang bisa mendeteksi Rubber Ducky ini. Jadi seperti itu. Karena operating system itu otomatis akan selalu menerima input keyboard. Sama juga akan selalu menerima input mouse. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau kita lihat secara detail, kalau kita lihat payload-nya, apa yang terjadi di Rubber Ducky, apa yang sudah diimplementasi di Rubber Ducky ini, itu adalah, kita lihat contohnya di sini. Ini high level contohnya ya, yang terjadi di script-nya. Jadi kita lihat sebenarnya dari line by line, ya kita lihat line by line, itu adalah sebenarnya ketikan keyboard. Hanya memang disimulasikan. Misalkan line pertama itu adalah Windows plus R. Itu kalau Anda ingat, di keyboard Anda itu ada tombol Windows, Anda plus R, tekan dengan tombol R, itu artinya akan mengeksekusi command run ya. Coba aja Anda coba di Windows. Nah, setelah itu programnya delay 50, misalnya 50 milisecond misalkan. Artinya untuk mensimulasikan sifat manusia, karena kalau dieksekusi semuanya dalam waktu bersamaan, itu akan mungkin aneh ya, cepat sekali pengetikannya. Tapi itu pun tidak masalah karena antivirus tidak bisa mendeteksi itu. Jadi di sini dibuat agar lebih seperti manusia, dibuat delay 50 milisecond, setahu saya ini 50 milisecond. Kemudian setelah itu string CMD. Jadi ketika Anda buka Ctrl R, kemudian Anda ketikkan CMD di situ. Nah, ini adalah command untuk mengetikkan CMD. CMD itu artinya membuka command line, terus Anda tekan enter di situ. Jadi bukan Anda, maksudnya si USB-nya itu menekan enter, memberikan instruksi untuk tekan enter di situ. Kemudian ada delay lagi. Jadi untuk memberikan sisi human. Kemudian string, jadi di situ diperintahkan untuk copy file tertentu. Kemudian enter, jadi di sini juga percobaan ya, misalkan string artinya si Rubber Ducky ini melakukan ketik hello world. Jadi yang Anda lihat di sini sebenarnya Rubber Ducky itu secara struktural, step by step melakukan ketikan dari tools yang ada di tombol keyboard, tapi dieksekusi secara otomatis. Sudah di write script-nya. Mungkin bedanya dengan seperti yang saya bilang tadi, bedanya dengan keyboard normal, untuk kita bisa melakukan itu, kita ketik sendiri satu persatu. Jadi Windows Ctrl R, kemudian ada delay karena sisi manusianya, kemudian kita ketik CMD, itu akan command line akan terbuka di situ. Jadi itu sebaliknya, misalkan kita bisa ke point dengan Rubber Ducky ini, kita bisa program akhirnya misalkan kita ingin mengcopy satu folder dokumen misalkan di folder C atau folder D di Windows. Misalkan seperti itu. Atau misalkan kita tekan Ctrl C untuk copy,
kemudian Ctrl V untuk paste ya, copy paste. Mungkin mudah-mudahan jelas di sini. Jadi sebenarnya ini adalah keyboard. Karena keyboard dan karena keyboard tidak ada satupun sampai saat ini antivirus yang bisa mendeteksi rubber ducky ini. Nah, kemudian seterusnya ini tahun 2014, kemudian ada lagi project baru tahun 2019. Sorry, kita bahas dulu sebelumnya. Ini agak kurang terstruktur karena persiapan saya juga seadanya ya. Jadi, nah hal-hal yang seperti ini yang kadang kita tidak sadar. Kadang kita kunjungi conference atau seminar, terus di situ dibagikan flash disk secara gratis. Senang kan kita pakai, tapi kita tidak tahu apa isi flash disknya. Bisa jadi itu rubber ducky, ada bagian dari rubber ducky meskipun di situ ada storage-nya ya, mungkin kita dikasih 1 GB, 5 GB dan sebagainya. Tapi bisa jadi itu rubber ducky untuk mencuri data Anda. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi itu hal yang lain misalkan untuk hanya sekedar ingin merekord semua ketikan yang ada di keyboard asli Anda. Jadi misalkan di situ kan suatu saat Anda pasti kan ketika membuka laptop sudah pasti Anda akan mengetikkan email address Anda. Anda akan login, tentu saja Anda akan mengetikkan email address terus mengetikkan passwordnya. Dari situ Anda tahu bahwa dari situ si attacker bisa melihat langsung apa yang Anda ketikkan. Jadi bisa mengetahui sekaligus spying ya, dia bisa tahu apa yang Anda kerjakan. Nah, di situ. Atau mungkin kemungkinan lain bisa jadi Anda dibagikan flash disk gratis, tapi isinya bukan rubber ducky, tapi justru malware. Spy ditanamkan di situ. Jadi ketika Anda plug di laptop Anda, malware-nya running, rootkit-nya mungkin running. Kemudian secara berkala misalkan melakukan spy pada monitor Anda, pada operating system Anda, atau bisa jadi juga mencuri file secara langsung dikirimkan ke cloud. Nah, itu yang kemungkinan terjadi. Banyak sering terjadi. Jadi hati-hatilah. Mungkin kita bahas nanti di kesimpulan aja. Kemudian berikutnya tahun 2019. Nah, ada project baru. Project barunya itu rubber ducky sekarang dilengkapi dengan Wi-Fi modul. Wi-Fi modul ini yang digunakan adalah ESP8266. Apa tujuannya? Tujuannya karena sekarang itu datanya sangat besar. Data-data di komputer itu sangat besar. Sekarang sudah lazim kalau ada komputer punya data, misalkan laptop punya data 1 terabyte. Itu sudah biasa. 2 terabyte bahkan sudah bukan hal yang jarang ya. Nah, ini untuk mengantisipasi, artinya untuk mengatasi masalah kalau kita cuma menggunakan flash disk biasa rubber ducky yang tahun 2014 ini, itu ada masalah kita tidak bisa mengcopy semua file, hanya file-file tertentu. Dan permasalahannya kadang hacker tidak tahu betul apa isi dokumen di laptop Anda ya. Jadi makanya dibuatkan seperti ini dengan teknik memasang Wi-Fi modul di sini itu menghilangkan kebutuhan terhadap micro SD. Jadi di sini rubber ducky-nya yang versi 2019 itu tidak ada lagi yang namanya storage di situ. Tidak ada micro SD-nya. Jadi semua data, maksudnya di sini bahwa di sini hacker tidak perlu lagi menunggu sampai dia mendapatkan flash disk itu kembali, tapi bisa dikontrol semuanya, command termasuk tools yang akan di-inputkan itu melalui remote Wi-Fi. Jadi si hackernya itu tidak perlu lagi menunggu sampai bisa mendapatkan kembali rubber ducky-nya, tapi cukup diakses melalui Wi-Fi karena terkoneksi melalui Wi-Fi. Jadi termasuk misalkan kelebihan, nah ada kekurangannya rubber ducky tahun 2014. Jadi tools-nya, jadi command per command yang di-input itu sifatnya statik. Kenapa statik? Karena harus diprogram di situ. Tapi kalau dengan Wi-Fi, attacker bisa lebih interaktif memasukkan command-nya. Dia bisa memonitor, kemudian memasukkan command-command yang penting ada di situ. Dia bisa read file, apakah filenya misalkan taruhlah hanya untuk read atau mungkin untuk return write. Dia bisa melihat struktur foldernya, karena bisa dilakukan melalui Wi-Fi. Semuanya ditransmisikan melalui Wi-Fi. Tapi syaratnya, hackernya harus ada di tempat, paling tidak dia ada di range jarak yang bisa dijangkau oleh signal Wi-Fi. Kemudian ada lagi project serupa. Oh, sebentar. Ada kesalahan di sini. Ya, ada. Ini gambarnya salah. Harusnya ada gambar yang lain. Gambarnya di sini harusnya ukurannya itu
adalah kurang lebih sebesar ukuran koin. Jadi ukuran ini kecil ya, kecil ya. Kalau yang ini justru lebih kecil lagi, yang tahun 2019 itu justru lebih kecil lagi, ukurannya seperti seukuran, koin. Koin, sekitar, berapa ya, kalau di sini €1. Saya nggak tahu kalau di Indonesia masih ada nggak ₹100. Ya kurang lebih lebarnya seperti itu, jadi ukurannya cukup kecil. Nah, bagaimana skenarionya? Seperti yang saya bilang tadi, kalau dengan rubber ducky versi tahun 2019 yang sudah ada Wi-Fi chipnya, itu dengan sangat mudah attacker bisa mencuri data korban, misalkan yang memiliki, taruhlah dia memiliki komputer yang cukup besar, datanya 10 terabyte, itu sangat mungkin dilakukan, asalkan hackernya ada di LAN yang sama. Kemudian juga dalam waktu yang sama hacker bisa lebih interaktif di sini, dia bisa input data yang lebih dynamic, karena kalau yang sebelumnya semuanya, input, command dari keyboard itu sifatnya statik, tidak bisa dirubah, karena sudah diimplementasi pada flash disk-nya ya, pada microcontroller-nya. Tapi kalau lewat, versi Wi-Fi Ducky ini, itu bisa dikontrol lewat, Wi-Fi line, internet, semuanya interaktif. Nah, kebetulan saya jadi berpikir di sini, bagaimana cara membuat semuanya itu jadi lebih lebih canggih. Karena ya pekerjaan saya hari-hari itu saintis, biasanya saintis itu berpikir selalu bagaimana caranya mengembangkan teknologi yang ada menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Nah, di sini ada masalahnya, taruhlah misalkan, si user datanya 10 terabyte, tentunya meskipun lewat Wi-Fi, itu akan tetap kesulitan kalau datanya sebesar itu, sudah pasti. Karena ya ada banyak faktor di situ, misalkan juga ya taruhlah butuh waktu cukup lama ya untuk bisa mengcopy 10 terabyte, meskipun melalui Wi-Fi, kemudian orangnya mungkin kebetulan mungkin laptopnya mati nyala ya. Jadi akan kesulitan bagi hacker untuk melakukan akses, apalagi jarak Wi-Fi itu kan tidak terlalu jauh, kurang lebih efektifnya itu kalau nggak salah sekitar 20 apa 25 ya, saya lupa tepatnya tapi tidak terlalu jauh Wi-Fi LAN itu efektifnya. Mungkin mungkin ya kurang dari 50 meter lah. Ya itu juga kesulitan jika jika seorang hacker itu, artinya yang terjadi di sini, hacker itu harus menjadi bagian dari kolega di kantor misalkan, dia harus berada di ruangan yang sama. Kalau dia berada di luar ruangan, mungkin hacker-nya akan kesulitan untuk melakukan, akses, untuk memasukkan input atau untuk me-retrieve data dari, komputer korban. Jadi apa yang saya pikirkan di sini, jadi bagaimana caranya agar bisa lebih efektif? Ya seperti biasa, yang pertama untuk melakukan trik, karena ini adalah keyboard, jadi ukurannya kecil, apa yang saya pikirkan mungkin kita bisa, memasukkan rubber ducky ini langsung ditanamkan ke keyboard yang ada. Jadi bisa ditanamkan ke keyboard yang ada, salah satunya cara agar lebih efektif, jadi triknya lebih lebih gampang, atau bahkan mungkin ditanamkan di mouse yang ada. Jadi kita melakukan percabangan di sini. Jadi kita, si korban cukup melakukan, misalkan dia ingin menggunakan keyboard ya, keyboard yang dipakai itu langsung saja di, plug-in, dan di situ operating system akan membaca, oh ternyata di situ ada 2 devices, satunya, keyboard yang sebenarnya, satunya adalah keyboard dari rubber ducky. Meskipun itu tanpa sepengetahuan, korban ya. Kenapa bisa seperti itu misalkan? Karena untuk mempermudah, eee, proses social engineering-nya. Misalkan yang Anda gunakan adalah misalkan Anda coba, merusak, keyboard-nya korban, atau Anda merusak, mouse-nya, kemudian Anda gantikan dengan yang baru. Anda gantikan dengan yang baru, ini keyboard-mu yang lebih canggih, maaf saya rusakin ya, saya gantikan yang lebih baru, yang lebih canggih. Nah, dengan seperti itu, dia otomatis akan menggunakan tanpa tahu sebenarnya ada rubber ducky di situ. Nah, itu juga hati-hati. Jadi di sini pelajarannya bahwa hati-hati, jangan terlalu mudah percaya melihat mouse yang canggih atau keyboard yang canggih, bisa jadi manufaktur itu sudah menanamkan spy di situ. Itu banyak kejadian. Terutama saya lupa ingat itu, mungkin saya carikan lagi artikelnya tahun sekitar 2017 apa 2018, itu ada produksi-produksi chip dari Cina, itu yang ditanamkan spy, kemudian produknya disebarkan ke Amerika. Jadi tujuannya mereka, untuk melakukan spy kepada perusahaan-perusahaan raksasa di Amerika. Jadi itu yang terjadi, nanti nanti mungkin saya coba, share-kan link-nya yang itu. Jadi sangat-sangat mudah, itu sangat mungkin terjadi. Maksud saya di sini hal-hal seperti ini yang kita tidak sadari. Pertama, hati-hati menggunakan keyboard, sebaiknya keyboard dan mouse. Sebaiknya, eee,
keyboard dan mouse yang kita gunakan itu harusnya berasal dari sumber yang terpercaya, atau mungkin kita dapat langsung dari distributor yang terpercaya atau dari brand yang Anda bisa percaya. Jangan tiba-tiba ada teman membawakan yang lebih bagus, Anda langsung pakai. Bisa jadi di dalam, siapa yang tahu ya, bisa jadi di dalamnya justru sudah ada ditanamkan rubber ducky di situ. Oke, jadi saya sekarang coba buatkan demo skenario yang lain. Jadi permasalahan yang ini maksudnya untuk menyelesaikan masalah tentang bagaimana mengcopy file yang sangat besar. Taruhlah teman Anda namanya Bambang ya, orangnya cerdas, dia punya banyak ide di kepala, cemerlang, punya banyak paten. Terus Anda ingin melihat apa saja yang sedang dia kerjakan sebelum dipublish misalkan. Nah, tentu saja salah satu triknya kita tanamkan rubber ducky-nya di keyboard-nya atau di mouse-nya. Atau mungkin kita kasihkan langsung bentuk flash disk-nya untuk misalkan mengcopy file atau PowerPoint yang akan di-share kepada Bambang ini misalkan. Saya ambil saja contohnya Bambang ya. Kemudian yang terjadi di sini ya kita berikan keyboard baru misalnya, kita rusakin keyboard-nya seperti yang saya bilang. Saya cuma berbicara tentang skenario karena ini kan hubungannya dengan social engineering. Kita rusakin keyboard-nya, terus kita gantikan yang baru, minta maaf, terus kita gantikan yang baru. Ternyata di keyboard yang baru itu, Anda sudah membuat 2 cabang di kabel USB-nya. Satu untuk keyboard yang normal, satunya adalah cabangan untuk rubber ducky. Kurang lebih seperti itu skenario-nya. Kemudian, si rubber ducky ini Anda tulis programnya di situ untuk mengcopy satu folder dokumen. Taruhlah folder dokumen itu isinya 10 terabyte ya. 10 terabyte. Kemudian setelah itu, karena mungkin Anda bukan seorang hacker, memasukkan hacker ke ruangan juga itu sangat sulit untuk maksudnya mengundang hacker masuk ke ruangan di range WiFi yang bisa mengakses di range WiFi yang sama itu misalkan cukup sulit, apalagi misalkan bangunan-bangunan yang keamanan fisiknya ketat, hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk, tentunya sekarang tidak mungkin. Jadi apa yang terjadi? Kita bisa implementasi, artinya kita implementasi rubber ducky ini dengan WiFi, mengcopy dokumen, kemudian langsung memforwardnya, menguploadnya ke cloud. Mungkin ini skenario inilah skenario yang akan saya demokan. Bagaimana kita improve rubber ducky ini agar bisa mengcopy file dan otomatis langsung mengupload ke cloud tanpa harus ada hacker di situ. Jadi Anda mungkin bisa hacker yang Anda sewa, misalnya yang Anda bayar cukup membantu Anda menginstalkan rubber ducky-nya ke dalam keyboard atau ke dalam mouse. Begitu korban plugin keyboard-nya atau mouse-nya, otomatis langsung semuanya tercopy ke cloud. Seperti itu. Nah, permasalahannya sekarang, saya tidak punya rubber ducky. Jadi, saya sekarang tidak punya rubber ducky. Saya bisa saja memesan, cuman karena kondisi pandemi seperti ini, itu biasanya, apalagi kalau distributornya ada di luar Eropa, itu butuh waktu sangat lama. Kalau syukur-syukur kalau bisa dapat 3 minggu ya, agak sangat sulit kalau dalam kondisi sekarang ini. Jadi, tapi saya punya ide di sini. Karena kebetulan si rubber ducky itu menggunakan Espressif, ESP berapa tadi, 8 sekian. Nah, ada satu ESP, sebentar saya tunjukkan sebagai pengganti rubber ducky yang saya akan implementasikan. Kita pindahkan dulu screen-nya. Ya, jadi saya punya di sini ESP32. Jadi mirip sebenarnya seperti ESP Wi-Fi chip model yang diimplementasikan di project sebelumnya di rubber ducky, tapi yang ini sedikit lebih powerful karena dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth. Produknya sama-sama dari Espressif. Jadi di manufacturing sama. Jadi saya akan buka, ini masih disegel. Saya akan buka, kemudian kita coba implementasikan program yang mirip seperti rubber ducky. Jadi kita copy file yang ada di folder, kemudian kita upload filenya ke cloud. Ya. Nah, kemudian bagaimana saya melakukannya? Yang saya lakukan adalah kita kembali ke dengan detail, kita kembali ke slide. Ya, di sini Anda bisa lihat saya sebagai gantinya karena saya tidak punya rubber ducky, saya lakukan gantinya adalah ESP32 ya. Saya gunakan ESP32 lah bahasa Indonesianya. Kemudian saya pakai
FreeRTOS. Saya instalkan FreeRTOS di dalamnya. Ini FreeRTOS ini adalah operating system khusus untuk low cost microcontroller. Misalkan untuk ESP32 atau untuk beberapa, itu juga support beberapa ini ya, beberapa microcontroller versi merek lain, misalkan Nordic. Sehingga saya juga ST Microelectronic juga support. Nah, Amazon FreeRTOS ini sebenarnya open source project dari Amazon. Jadi Anda bisa download, kemudian Anda bisa flash operating systemnya ke ESP32 ini. Ya, akan saya demokan sebentar. Jadi kita mungkin saya ulangi lagi biar jelas. Jadi di sini saya menggunakan, aduh, kenapa begini ya? Slideshow, current slide. Ya, di sini saya menggunakan ESP32 sebagai pengganti Rubber Ducky. Kemudian saya menggunakan Amazon FreeRTOS sebagai core programnya di ESP32 ini. Tujuannya apa? Cuman masalahnya sekarang, Mbak, saya masih belum pernah melihat apa isi kode dari Rubber Ducky itu. Jadi apa yang saya bilang tadi, implementasinya baru berjalan 90%, karena yang saya lakukan adalah, tentunya saya tidak mau mengcopy dokumen folder yang ada di komputer saya semuanya ke cloud karena jumlahnya sangat besar, tapi hanya saya akan memilih satu file di sana, kemudian saya kopikan secara manual saya kopikan ke ESP32, kemudian secara otomatis begitu ESP32 mendapatkan power, supply power, ini akan otomatis mengupload datanya ke cloud. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Ya, jadi kita balik, saya coba, ya ini, kemudian saya coba unboxing ya, ini masih disegel. Jadi saya sangat senang melakukan demo itu secara natural. Jadi kalau sampai gagal, ya nggak masalah. Jadi Anda harus tahu bahwa kadang hacker itu lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya kalau dia bekerja. Kalau berhasil ya syukur, beruntung. Meskipun saya sudah buat persiapan, tapi hal-hal tertentu memang saya sengaja buat semuanya natural. Jadi kalau gagal saya jelaskan juga kenapa gagal, apa masalahnya. Ya seperti itu kurang lebih. Jadi saya senang melakukan ini. Jadi semuanya masih disegel, saya buka. Biasanya ini ESP32. Ya, kalau dari distributor yang saya pesan itu disediakan 2 chip pin seperti ini. Nah, ini kita nggak butuh ini. Jadi Anda bisa lihat ukurannya itu hanya sekitar ya kurang lebih lebarnya seperti koin, kemudian panjangnya itu hanya seperti telunjuk saya ya. Jadi maksud saya di sini akan sangat mudah hal-hal seperti ini diselipkan, misalkan diselipkan di apa ya, di keyboard ya. Ini keyboard saya, mungkin Anda bisa masukkan ke dalam, unscrew keyboardnya, dibuka, kemudian dimasukkan ke dalam, kemudian dicabangkan dengan kabel USB-nya keyboard. Dan dengan demikian kan orang nggak tahu, kalau misalkan Anda rusakin keyboard target korban, kemudian Anda gantikan dengan yang baru yang lebih bagus biar orangnya senang. Padahal sebenarnya yang Anda lakukan adalah Anda masukkan dulu juga chip ini ke keyboardnya untuk melakukan pencurian file, kemudian otomatis di-upload ke cloud. Jadi saya sambung dulu kabelnya, sebentar, mungkin direndahkan sedikit. Ya, kita butuh micro USB di sini, mini USB, sorry. Ya, connect. Ya. Ya, di sini saya simulasikan misalkan ya ini adalah keyboard ya. Sudah anggap saja ini sudah tertanam di keyboard yang Anda bagikan ke teman Anda. Ke korban, ke Bambang maksud saya. Sebentar. Ya, akan saya coba plugin. Jadi saya coba share dulu ya. Saya coba cek program yang saya punya di sini sudah mudah-mudahan running. Oh, sebentar saya cek Wireshark. Oh iya, ada satu komen dari siapa ya? Saya lupa namanya. Dia minta agar mendemokan Wireshark. Jadi sekarang juga setiap kali demo yang saya tunjukkan, juga akan saya tunjukkan Wireshark-nya. Jadi capture-nya, analisisnya. Apa saja yang dilakukan device-device itu ketika berkomunikasi ke device lain atau ketika dia berkomunikasi ke cloud ya. Ya, saya bukakan dulu Wireshark-nya, oke. Ya, sedang running. Maksudnya sedang idle. Jadi apa yang saya lakukan di sini, pertama, mungkin saya share dulu. Ya, jadi saya melakukannya menggunakan, mengimplementasikannya menggunakan FreeRTOS. Jadi saya share dulu. Nah, untuk mengimplementasikan FreeRTOS, apa saja yang dibutuhkan?
Sebentar ya, mana share-nya nih? Kok saya tidak melihat ini ya? Whiteboard. Share. Desktop. Ya, mudah-mudahan ini terlihat. Saya kurang yakin. Saya tidak familiar menggunakan tim untuk Linux. Apa betul ini? Ya, harusnya ini ya, benar. Oke, harusnya terlihat di sini. Ya, apa yang langkah-langkah yang harus dilakukan? Yang pertama, sudah pasti Anda harus supply dulu sertifikat milik Amazon Cloud untuk koneksi HTTP di sini. Jadi ini juga hubungannya dengan man in the middle attack. Jadi ketika mereka si device ini ESP32 membangun komunikasi, kemudian si cloud mengirimkan sertifikatnya, harusnya sertifikat yang dikirimkan oleh cloud itu match dengan sertifikat yang sudah saya tanamkan, berikan ke ESP32 ini. Jadi yang terjadi adalah ESP32 itu akan menerima established session ya dari cloud. Itu yang pertama yang paling penting. Yang kedua, tentu saja Anda harus masukkan URL yang jadi ada nama autentikasi antara device ke Amazon. Jadi yang saya gunakan di sini Amazon karena saya sudah menggunakan FreeRTOS. Mau tidak mau saya menggunakan Amazon Cloud. Jadi saya punya akses ke Amazon Storage namanya S3 bucket. Nah, di situ juga yang perlu saya lakukan adalah melakukan supply URL seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan ya. URL seperti ini dengan nama akses key ID-nya. Ini saya buat tidak nyata ya, karena saya tidak ingin juga akses token saya, signature saya, hash saya ketahuan untuk koneksi ke cloud. Karena kalau Anda tahu, Anda juga bisa melakukan upload file ke Amazon Bitbucket saya, tapi kurang lebih formatnya seperti ini. Di situ terlihat my Bitbucket S3, US West 2, ini adalah region dari contoh region dari Amazon Cloud. Yang saya pakai itu Amazon US One. Kemudian ini signature-nya. Untuk mengautentikasi bahwa device ESP32 yang saya connect ke cloud itu adalah yang autentik, memang milik saya, yang autentik. Kemudian yang perlu juga perlu ditekankan di sini adalah penggunaan Wi-Fi-nya. Saya harus setup Wi-Fi jadi saya bisa melakukan itu melalui FreeRTOS itu sendiri. Saya enable Wi-Fi-nya. Termasuk juga saya harus mensuplai SSID apa yang saya pakai. Jadi yang saya gunakan di sini adalah SSID yang ada di laptop saya. Jadi wireless interface saya itu saya setting untuk sebagai ad hoc network, kemudian digunakan untuk connect ke Wi-Fi. Tujuannya kenapa? Karena permasalahannya karena Wi-Fi access point saya itu tidak support port mirroring. Jadi saya tidak bisa melakukan wireshark kalau saya connect langsung ke port mirroring. Jadi tujuannya hanya untuk melakukan wireshark biar Anda lihat bagaimana langkah-langkah step komunikasi dari ESP32 ke cloud. Oke. Jadi jika semuanya sudah jadi, kita bisa compile filenya di sini. Kita bisa compile sebentar. Ya, pertama, mudah-mudahan ini, ya saya juga ingat saran dari Pak Riko ya, bahwa tulisannya kecil-kecil, jadi saya coba buat lebih besar sekarang. Mudah-mudahan bisa lebih besar, bisa terlihat lebih besar. Saya share lagi, mudah-mudahan nggak salah. Harusnya monitor yang ini nih. Ya, oke, mudah-mudahan terlihat jelas. Yang pertama saya lakukan dulu, saya harus membuat, setelah programnya benar, semuanya sudah jadi. Yang pertama, oh ya, sebelum, saya harus sebutkan dulu. Jadi, yang saya copy itu adalah file di sini, ada di My Document, kemudian ada folder namanya Bambang, nah target saya, terus di sini ada file txt namanya Bambang File. Bambang File ini kalau isinya, kalau kita buka, isinya adalah, halo Bambang, terima kasih dokumennya, mantap tenan. Nah ini isi dari dokumennya. Jadi saya tutup dulu di sini. Jadi itu ada di folder di folder My Document Bambang, kemudian filenya namanya Bambang File txt. Itu. Jadi apa yang saya lakukan? Jadi saya sudah berhasil bisa mengirimkan file ini ke cloud. Nanti kita bisa baca file ini lewat cloud.
Jadi saya buka nanti portal Amazon Bitbucket saya dan kita bisa lihat dari cloud. Cuman permasalahannya programnya belum jadi untuk pembacaan secara otomatis. Jadi yang saya lakukan sebenarnya saya copy file ini langsung ke ESP32. Tapi sebenarnya untuk mengimplementasi hal seperti ini straightforward ya, tidak sulit. Anda hanya cukup melakukan parsing di mana lokasi foldernya, kemudian file apa yang Anda ingin ambil. Atau kalau Anda tidak tahu file apa aja yang ada di sana, Anda cukup copy full dokumen folder misalkan, kemudian di streaming langsung ke cloud. Itu bisa juga. Nah, apa yang saya lakukan tadi sebelumnya? Ya, kita balik ke konsolnya. Mudah-mudahan terlihat ya. Oke, pertama saya harus buat dulu folder tempat saya melakukan compile program yang sudah saya buat ya. Saya kasih aja namanya build. Ya, ini isi dari program folder FreeRTOS yang akan saya compile dan flash ke ESP32. Kemudian monitor. Ya, saya coba make file. Coba saya connect dulu, mudah-mudahan jadi. Jadi ini sebentar, balik lagi biar. Jadi ini adalah ESP32 dan USB kabelnya ya. Saya coba connect sekarang sebelum saya compile filenya, programnya. Ya cukup ini. Mudah-mudahan jadi ya, karena saya baru unpack. Saya nggak tahu kalau ini mungkin barang yang salah ya, yang saya pesan. Atau barangnya mungkin yang ini tidak bekerja dengan baik, harus saya kembalikan. Kemudian saya share Netscope-nya. Ya, di sini. Mudah-mudahan sekarang terlihat. Ya, saya coba build sekarang setelah saya buat folder untuk di mana tempat saya membangun programnya. Sekarang saya isi folder itu dengan compile program yang ada. Mudah-mudahan running. Ya, coba kita cek. Oh ya, sebelumnya saya tunjukkan dulu satu hal lagi. Oh, ada yang kurang nih. Oh, sebentar. Ya, satu hal lagi. Mungkin Anda lihat, ini adalah portal Bitbucket saya. Anda lihat di sini foldernya masih kosong. Saya cuma baru buat. Nama Bitbucket saya itu adalah HTTPS file. Maksudnya saya memberi nama ini karena saya coba membangun koneksi dari device saya, ESP32 ke cloud. Jadi seperti ini. Jadi Anda lihat belum ada file sama sekali di sini. Kalau kita reload, ya belum ada. Coba kita reload di sini. Ya belum ada file di sini ya. Sekarang kita balik ke programnya. Setelah build, saya coba pertama, karena saya tidak tahu apa isi dari barang baru yang baru datang, baru sampai ini, yang belum pernah saya buka. Jadi ada baiknya itu kita hapus dulu programnya. Kita coba riset dulu apa yang semua ada di device ini. Bisa jadi juga mungkin ada malware di sini, kita kan nggak tahu. Jadi coba kita riset aja semuanya, kita kosongkan yang ada di memori dari device ini. Mudah-mudahan connect, ya. Erase. Oke, please a while. Ya, it takes time. Oke, berhasil. Kemudian kita sekarang coba, setelah build, kita coba compile ya. Kita flash. Mudah-mudahan berhasil. Ya, masih ada sedikit warning ya, karena saya cuma punya waktu sekitar 1,5 jam ya, nggak sampai 2 jam untuk mempersiapkan ini. Maksudnya untuk mempersiapkan program ya. Baru saya cek. Ya, biasanya compile-nya agak lama. Ya, yang saya lakukan sekarang adalah dari program FreeRTOS itu saya coba install ke ESP32 ini. Sebelumnya saya sudah masukkan semua supply, termasuk link dan autentikasi yang harus saya masukkan termasuk sertifikat yang harus saya tanamkan ke ESP32 ini. Kenapa harus menggunakan sertifikat itu? Agar bisa berkomunikasi. Jadi si device saya bisa berkomunikasi dengan dengan cloud. Jadi mereka saling mengenal satu sama lain. Jadi mungkin itu juga hubungannya dengan yang kemarin ya, yang kemarin ada beberapa orang mungkin yang tidak bisa berhasil melakukan koneksi. Ya,
sebentar kita teruskan. Sekarang saya coba monitor ya apa yang terjadi. Coba kita lihat, ya kita coba build. Nah, Anda lihat, dia coba melakukan koneksi sekarang. Loss, mudah-mudahan berhasil. Oh, error. Ada apa nih? Repot juga nih. Oh. Tidak bisa, mungkin ada hal yang harus saya ganti. Sepertinya saya harus ganti. Sudah expire mungkin autentikasinya. Kasih waktu 5 menit. Nah, ini masalahnya nih. Kalau demo real time, selalu kayak gini. Sebentar ya. Mana nih? Ya, saya coba get started. Amazon Bitbucket masih kosong. Kemudian demo HTTPS. Coba saya cari dokumentasinya. Mungkin ada yang salah di sini. Ya, mungkin kali ini demonya agak lebih lama ya, karena ada error. Client possible. Bukan ini. Ya, sekarang mau tidak mau saya harus menulis ulang sepertinya programnya ini. Ada masalah di sini, objek. Oke. Filenya di mana tadi? Program. Coba kita masuk ke demo HTTPS. Oke. Jadi yang saya lakukan sekarang, saya coba mengenerate token baru ya untuk komunikasi dari ESP32 ke device saya. Sebentar. Apa namanya itu? Python presign. Kok nggak bisa ya? ls. Harus itu tadi. Oke, sabar ya. Saya harus supply nama HTTP saya. Bitbucket. Sebentar, saya kecilkan dulu. Saya agak kesulitan membuka. View, zoom out. Oke. My Bitbucket, saya harus supply nama. Ya, saya harus connect dulu ke cloud. Key object. Bambang file.txt. Bambang file.txt. Benar nggak ada Bambang file? Ya, betul. Saya supply. Oke, dapat yang baru. Sekarang namanya, apa namanya ini? Object key. Dependensi. Ya, sebentar ya. Oh ya, iotconfig.h. Ya, ini programnya lumayan gede ini, FreeRTOS. Coba kita masuk ke sini. Home. ESP Wi-Fi. Ya, di sini. Oke, saya harus kopikan yang baru.
Ya, ini salah satu kredensial yang dibutuhkan untuk melakukan koneksi ke cloud ya. Saya coba, mana tadi? Define. Oke. Mudah-mudahan running sekarang. Saya coba hapus dulu semua, apa namanya ini, ESP Wi-Fi. Ya, saya coba hapus dulu semuanya, mulai dari awal. Ya, coba kita compile lagi sekarang. Control plus. Ya, mudah-mudahan ini jelas. Kalau nggak bisa ya mungkin kita coba lain kali ya. Bener, HTTPS file. Oke, betul. Monitor, flash, erase. Ya, saya coba build dulu, lagi ulang. Kita bangun lagi. Oke. Kemudian saya coba langsung flash saja ya, mudah-mudahan langsung jalan. Oke, ya masih ada beberapa error. Ya, ini memang seperti ini kalau real time demo. Real time hacking, apalah itu namanya ya. Kadang-kadang memang banyak gagalnya daripada berhasilnya. Ya, kita coba compile. Ya, jadi saya juga ceritakan untuk melakukan compile. Jadi kalau khusus ESP32, mereka punya yang namanya ini, apa namanya? Toolchain khusus untuk melakukan itu, namanya IDF ya. Anda lihat beberapa hal ada tertulis IDF komponen, ini adalah komponen untuk melakukan compile file di ESP32. Coba kita tutup file yang tidak penting ya. Ya, coba kita monitor. Mudah-mudahan jadi. Kalau tidak jadi kita sudahi dulu, nanti saya sambung ke, saya coba buat running dulu, kemudian saya sambung di video berikutnya ya. Monitor, ya, dia coba connect, dapat. Ya, sukses. Berhasil. Saya sudah bisa melakukan upload file, sekarang saya coba cek cloud saya ya. Di sini saya coba refresh. Dan Anda lihat Bambang file txt sudah ada di sini, bisa kita buka. Open ya, open mana ya? Action, open ya. Kita buka open langsung. Ya, halo Bambang, terima kasih dokumennya, mantap tenan. Jadi berhasil. Jadi sukses. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Coba kita tutup dulu ya. Saya coba hapus kembali Amazon S3 bucket saya di sini. Sebentar ya. Saya hapus dulu. Action, delete. Ya, jadi saya buat file saya kosong lagi ya. Kosong lagi, tidak ada file. Kemudian sebenarnya apa yang terjadi? Saya share dulu kameranya. Jadi apa yang terjadi di sini, harusnya kalau memang implementasinya 100% semuanya lancar, saya bisa buat 100% jadi. Ketika saya melakukan plugin, taruhlah ini sudah diintegrasikan dengan keyboard, kemudian keyboard di plugin ke USB, seperti ini misalkan ya, saya nyalakan, ya. Ya, maka otomatis dia akan mengcopy dan mempush data ke cloud tanpa melakukan apapun. Saya tidak perlu melakukan apapun. Dalam hal ini maksud saya di sini. Jadi ini bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan yang tidak punya pengalaman hacking ya. Dia nggak bisa hacking. Dia cuma cukup diberitahu, berikan keyboard ini ke Bambang. Nah,
Dengan demikian Bambang menggunakan itu, dia masukkan ke plugin kan device-nya, otomatis semua file-filenya, taruhlah misalkan memang di program adalah semua file di folder atau directory dokumen akan tercopy ke cloud meskipun besarnya 10 terabyte karena biasanya orang menggunakan keyboard kan dalam sehari taruhnya 8 jam karena di kantor ya atau mungkin 4 jam sudah cukup kalau bandwidth-nya cukup ya. Seperti itu. Kalau bandwidth-nya cukup sudah bisa. Makanya saya coba lihatkan di sini ketika saya colokkan lagi meskipun saya sudah hapus. Saya share screen saya, apa namanya di sini? Ya, saya share monitor saya, Anda lihat. Saya coba refresh lagi karena sudah saya connect. Anda akan lihat lagi Bambang di sini. Bambang file yang sama bisa kita open. Ya, sebenarnya file yang tadi. Karena meskipun sudah saya hapus, ESP32 ini akan kembali melakukan upload lagi. Begitu di plugin ke USB, di salah satu USB port. Seperti itu. Nah, sekarang coba saya hapus lagi ya. Saya coba hapus lagi. Di mana nih hapusnya? Ya, setelah ini saya harus ganti semua tokennya agar orang tidak bisa dapat akses. Saya hapus di mana ini? Action, delete. Ya, sekarang storage saya kosong lagi. Kemudian saya coba unplug keyboardnya. Anggaplah ini keyboard ya. Saya unplug. Kemudian yang ingin saya lihatkan di sini, coba kita monitor ke Wireshark ya. Betul ya, ini yang saya monitor sekarang wireless 01. Ya, saya coba open. Ya, apa yang saya lakukan di sini, saya filter out hanya untuk SSL dan DNS karena komunikasi antara device ke cloud itu menggunakan HTTPS berbasis SSL ya. Sekarang saya coba plugin lagi device-nya. Saya coba cukup plugin. Ya, sekarang plugin on. Sekarang Anda akan lihat, nah di sini akan terlihat nih di Wireshark komunikasi antara ESP tertentu milik saya dan cloud. Mungkin saya coba agak minggirkan. Ya, kemudian Anda lihat di sini ditutup dengan belum menutup komunikasi, masih terjadi. Ya, saya bisa buka lagi ke cloud-nya dulu. Saya refresh. Ya, Anda lihat Bambang file txt ada di sini lagi. Oh, sebentar. Kita open. Mana opennya nih? Open. Ya, file yang tadi aja sebenarnya. Kembali. Setiap kali saya plugin, otomatis dia akan mengupload ke cloud. Ya, halo Bambang, terima kasih. Mantap tenan. Ya, jadi kemudian kita pelajari Wireshark-nya sekarang. Jadi apa yang terjadi? Ketika keyboard ini atau ESP32 ini di-connect ke USB, otomatis dia akan mencari Wi-Fi access point yang sudah diprogram. Kalau itu memang apa istilahnya diproteksi, harus si ESP32-nya harus tahu passwordnya. Tapi kalau itu open, dia cukup tahu SSID-nya. Kemudian Anda bisa lihat di sini dari DNS, Anda lihat ini IP address dari milik saya. Anda bisa lihat standar komunikasinya. Apa yang dilakukan ESP32 pertama menanyakan ke DNS server, menanyakan, hey, saya mau connect ke HTTPS file S3 Amazon. Ini Bitbucket saya. Tentunya dengan tambahan autentikasi ya. Kemudian yang terjadi, si DNS menjawab, oh, itu ada di IP address ini, 52.216.242.220. Nah, jadinya device saya akhirnya koneksi membangun client Hello, TLS handshake, di 242.220 ini. Connect ke cloud, server melakukan, hey, apa kabar? Hello ya, hello balas. Kemudian setelah itu si server mengirimkan sertifikat dan server hello done, server exchange. Kemudian setelah itu si device, sebentar, client exchange, ciphertext, apa yang terjadi? ESP32 itu menerima sertifikat yang dikirimkan. Di sini ada sertifikat sini, server key, exchange server hello.
client exchange, seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat sertifikat, sebentar, yang dikirimkan dari untuk membuktikan bahwa si klien itu betul-betul koneksi ke cloud yang benar, juga untuk membuktikan bahwa si cloud juga itu koneksi ke klien yang benar, atau ESP32 yang memang dimiliki oleh legitimate user ya, user yang sah. Ini sertifikatnya. Ini sertifikatnya, dan si device itu menerima sertifikat yang ditunjukkan dari server. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, saya sudah program di sini, ini sertifikatnya sebenarnya. Sudah saya tanamkan di device saya, ESP32. Apa yang saya lakukan adalah, hey, apapun sertifikat yang, kalau ada sertifikat yang bentuknya seperti ini, ya, itu adalah valid, terima. Makanya terjadi komunikasi. Nah, begitupun sebaliknya, ketika saya ingin melakukan man in the middle attack, yang saya lakukan adalah saya mengganti sertifikat ini ke sertifikat Burp Suite, atau sertifikat proxy. Jadinya klien saya atau ESP devices ini, ESP32 tidak akan menolak apa yang terjadi. Dia tidak akan menolak karena tidak akan komplain seperti yang ditanyakan oleh siapa namanya, Brabe ya. Jadi tidak akan ada invalid certificate karena saya sudah menanamkan sertifikat yang harusnya digunakan oleh hacker di situ. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Tapi untuk jelasnya saya akan jelaskan di session man in the middle attack seri kedua ya untuk itu. Ya, demikian karena sukses. Kemudian saya matikan programnya. Jadi sederhana ya. Mungkin coba kita ulangi lagi. Jadi saya tanpa melakukan apa-apa sebenarnya. Saya cukup balik ke Amazon. Kemudian delete. Sebentar. Ya, apa yang saya lakukan di sini? Mungkin saya lihatkan secara gambar besar. Kembali lagi, saya cukup melakukan plugin ya. Sorry. Ya, ini plugin. Nah, otomatis file akan langsung di-upload ke cloud. Tanpa action apapun. Kita tunggu aja, mungkin kita refresh. Langsung ada nih. File yang sama ya, yang kita lihat tadi. Oke, jadi demikian. Mungkin ya betul untuk langkah preventif. Jadi apapun, kadang hacking itu tidak membutuhkan teknik yang tinggi. Misalkan saya memberikan device ini ya, yang saya sudah tanamkan ke keyboard. Anda cukup datang ke target, membawakan keyboard baru ke target, kemudian mungkin dia senang karena keyboardnya nice ya, padahal isinya itu adalah ESP32. Dan yang terjadi ya seperti itu tadi, semua data-datanya hilang. Ya, mungkin sekian dulu. Oh ya, preventifnya. Jadi preventifnya sederhana. Jangan pernah percaya kalau orang datang membawa device baru. Jangan mudah, kecuali memang Anda tahu betul source-nya dari mana, sumbernya dari mana. Anda bisa yakin bahwa tidak ada modifikasi di situ. Cuman itu. Karena ya itu bagian dari social engineering. Social engineering itu sebenarnya mencoba men-trick orang ya. Apakah dirayu dengan barang baru, atau bisa juga dirayu dengan uang, atau bisa juga diancam. Itu juga bagian dari social engineering, bagian dari melakukan hacking. Tapi kalau yang seperti ini, seperti yang saya tunjukkan, ini adalah hacking sederhana ya bagi si pelakunya. Yang sulit mungkin hackernya yang di belakang yang coba memprogram agar running, tapi si pelakunya cukup memberikan keyboard baru dan semuanya selesai, semuanya data bisa dicuri. Cuma itu preventifnya. Jadi berhati-hati. Lagi-lagi kadang terlalu paranoid juga tidak bagus, tapi kalau terlalu percaya semuanya juga tidak bagus. Mungkin cuman itu tidak bagus ya. Itu dari saya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan komen lagi di link bawah ini. Mungkin kalau ada topik yang menarik bisa kita bahas lagi, atau mungkin saya bisa jawab pertanyaannya melalui video yang baru lagi. Oke, sekian. Sudah jam berapa ini? Sudah waktunya hampir jam 1 ya, sudah mungkin dekat sahur untuk waktu saya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.